Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kurnianingrum Suni, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Karangasem 5, Kabupaten Batang. Saya akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 05, yaitu Ibu Hanifah SPD SD dan Ibu Tinemu SPD dari SD Negeri Karangasem 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kurnianingrum Suni, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Batang akan melakukan sesi wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hanifah SPD SD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Emma. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu hari ini untuk wawancara bersama saya tentang nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pengambilan keputusan. Sama-sama Bu Emma, ya tetap semangat. Terima kasih. Baik ya Bu, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Terima kasih, pertanyaan Bu Emma luar biasa. Sejak saya bekerja di SD Negeri Karangasem 5 dalam upaya mengidentifikasi kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika maupun rujukan moral, saya dengan mengamati Bu Emma, saya amati seluruh warga sekolah. Nah, warga sekolah itu siapa? Pertama murid, kedua guru, ketiga kepala sekolah saya sendiri juga ya, kemudian penjaga dan tenaga administrasi sekolah. Saya amati perilaku seluruh warga sekolah, sehingga saya bisa tahu muncul permasalahan atau kasus-kasus yang termasuk pada etika, dilema etika maupun bujukan moral. Seperti itu Bu Emma jawaban saya. Terima kasih ya Bu ya. Berarti tadi dengan mengamati seluruh warga sekolah, yaitu yang utama perilakunya. Selanjutnya Ibu pertanyaan yang kedua. Nih, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, dalam pengambilan keputusan di sekolah, baik kasus tentang dua kepentingan yang sama benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, sebagai pemimpin saya menerapkan sistem musyawarah Bu Emma. Jadi ketika ada kasus-kasus seperti itu, saya mengumpulkan Bapak Ibu guru. Kalau dibutuhkan warga sekolah yang lain seperti penjaga juga saya ikutkan. Dengan berkumpul di forum resmi, kami sampaikan kasus-kasus tersebut, sehingga harapannya nanti muncul mufakat. Ada kata mufakat dari hasil musyawarah seluruh warga sekolah. Seperti itu Bu Emma.
ya. Dilatasi Jadi berarti musyawarah. menerapkan dengan sistem musyawarah, Musyawarah, ya, ya. untuk mengambil kata mufakat gitu. Iya, betul, betul. Yang selanjutnya Ibu, pertanyaan yang ketiga, Ya. bagaimana kira-kira atau langkah apakah ada unsur tertentu yang Bu Hanifah pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Langkah-langkah prosedur. Langkah-langkah apakah ada unsur tertentu yang Bu Hanifah pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Terima kasih. Berarti kalau unsur utama ya kita lihat dulu permasalahannya ya. Misalnya kalau permasalahan sebagai contoh yang kecil saja, mengatasi sampah yang berserakan di depan kelas. Unsur yang saya utamakan ya bagaimana sampah itu bisa teratasi, bisa menjadi bersih, tidak berserakan di sekolah. Jadi saya lebih mengutamakan atau unsur utama itu ya fokusnya apa begitu Bema. Misalnya permasalahannya sampah ya yang di situ berperan Bapak Ibu guru nantinya bisa mengarahkan murid untuk menjaga kebersihan, berarti yang unsur utama saya utamakan untuk ditindaklanjuti ya gurunya dulu. Begitu. Jadi fokus pada permasalahannya apa sehingga pengambilan keputusannya nanti tepat. Itu tidak membuang-buang waktu. Fokus pada permasalahan gitu. Iya, fokus pada permasalahannya apa seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu, kira-kira dari sekian hal yang selama ini Ibu alami dalam pengambilan keputusan adalah hal-hal yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang mungkin berbau dengan dilema etika itu gimana ya Bu? Dilema etika itu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, seperti tadi pada pertanyaan yang sebelumnya saya fokus pada permasalahan Ibu ya. Nah, efektifnya di sini saya ketika mengatasi permasalahan dilema etika tidak mengulur waktu Bema. Jadi misalnya saya menemukan masalah, kemudian saya tentukan unsur siapa saja yang bisa kita libatkan, langsung kita ambil tindak lanjut. Ya, tindak lanjut. Sebagai contoh, anak terlambat. Setelah itu guru kan mempermasalahkan anak tersebut diberi hukuman atau apa, sehingga misalnya terjadi aduan wali murid marah begitu. Akhirnya di situ saya harus mengambil tindakan, guru dan murid yang tadi terlambat saya panggil ke ruang kepala sekolah, saya adakan komunikasi dahulu semacam wawancara seperti ini, apa sih penyebab dia terlambat. Ternyata misalnya kok penyebabnya bagus Bu, hanya karena uang sakunya terlambat, orangnya tidak punya uang, pinjam tetangganya, itu kan tidak apa-apa Bu, sehingga mengakibatkan dia terlambat. Nah, sebagai guru nanti saya berikan semacam bimbingan, tolong Bu kalau mengambil keputusan mengatasi anak tersebut jangan dengan mudahnya memberi hukuman. Kita cari dulu apa sih alasannya. Setelah kita tahu, ya ambil sikap yang tepat. Ya tolong dimaafkan. Seperti itu Bema. Jadi dalam yang efektif itu ya dalam artian secepatnya diselesaikan efektifnya itu. Jadi tidak mengulur waktu. Ya betul, secepatnya diselesaikan. Gitu ya. Untuk selanjutnya yang kelima, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Yang menjadi tantangan itu apa? Yang menjadi tantangan ya. Yang menjadi tantangan terkadang adanya pendapat yang berbeda. Itu terkadang adanya pendapat yang berbeda karena tadi saya menyampaikan bahwa prinsip untuk mengatasi kasus di SD Karangasem 5 kan pakai musyawarah mufakat Bu. Tadi dengan musyawarah saya berharap ada mufakat. Tetapi dari sekian banyak warga sekolah yang saya undang, baik di situ misalnya permasalahannya hanya di lingkup guru, kepala sekolah, kan di situ banyak orang, ada tenaga administrasi juga. Di SD saya itu kepala sekolah 1, guru kelas 6, kemudian guru mapel 2,
penjaga satu, tas satu, berarti berjumlah 11. Sehingga ketika musyawarah kan tantangan saya itu yaitu Bu, kalau ada beda pendapat, kemudian pendapatnya itu banyak yang tidak sama, saya harus pandai-pandai menggiring begitu ya. Saya harus pandai-pandai menggiring, mengarahkan mereka agar mengerucut kepada satu pendapat yang sama. Jadi tantangan saya yaitu apabila muncul pendapat yang berbeda-beda, itu aja ya. Tantangannya di situ. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ya, terima kasih Bu Oke. Emma ya. Untuk jadwal, karena tadi saya menyampaikan bahwa yang efektif itu secepatnya diselesaikan, maka kalau dikatakan jadwal ya setiap hari seperti itu Bu Emma. Ya, jadwal saya kalau misalnya dibuat jadwal ya di situ dicantumkan saja setiap hari, setiap saat, setiap waktu begitu. Jadi kalau ada kasus etika, dilema etika maupun rujukan moral seperti tadi, saya lihat unsur mana yang bisa dilibatkan. Terus saya ajak musyawarah, kemudian saya cari permasalahan itu biar mengerucut ada solusinya. Maka kalau dikatakan jadwal ya setiap hari, setiap saat, setiap waktu sesuai jam dinas gitu aja. Ya, jam bekerja saya gitu ya. Kalau Senin berarti jam 7 sampai jam 12 sampai Kamis. Kalau Jumat jam 7 sampai jam 11. Kalau Sabtu berarti jam 7 sampai jam 12.30. Gitu Bu Emma ya. Oke. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, Ya. untuk berikutnya Ibu, saya ingin mengetahui adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi sebuah kasus? Ya, terima kasih banget ya, pertanyaan yang luar biasa. Memang sekolah tidak bisa berdiri sendiri Bu Emma, karena kita punya partner yang luar biasa. Alhamdulillah beliau orang yang rela berkorban. Setiap saat sekolah membutuhkan selalu datang dengan senang tanpa pamrih. Siapa Bu Emma? Pak Komite kita, Komite SD Negeri Karangasem 5 yang bernama Bapak Maskun Hidayat. Beliau luar biasa, dengan senang hati setiap sekolah membutuhkan selalu datang tepat waktu. Begitu Bu. Oke, masih berarti untuk Bapak Komite ya Bu? Pak Komite itu yang luar biasanya. Matur nuwun. Untuk selanjutnya, dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika Ibu? Hal-hal yang saya petik yang pertama, bahwa satuan pendidikan tidak lepas dari masalah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika muncul masalah, cari unsur-unsur yang bisa mendukung penyelesaian masalah. Yang ketiga, lakukan musyawarah dari unsur-unsur tadi yang sudah dikumpulkan. Yang keempat, ambil keputusan yang terbaik, yang menggunakan moral kebijakan sehingga tidak ada salah satu orang yang dirugikan. Yang kelima, partner satuan pendidikan yaitu SD Negeri Karangasem 5, Bapak Komite kita, Bapak Maskun Hidayat, perlu kita berdayakan terus karena beliaulah salah satu partner SD kita yang bisa mendukung program-program sekolah. Begitu. Terakhir Ibu ya. Iya. Dalam pengambilan keputusan, rencana ke depan tadi Ibu memegang teguh aturan, kemudian nilai-nilai kesepakatan dan menjaga konsekuensi Ibu. Nah, bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Untuk mengukur dilihat dari hasil akhir ya. Jadi kalau tadi kan prosesnya sudah berjalan, tinggal hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya sesuai yang kita harapkan berarti sukses Bu Emma. Seperti yang sedang SD Karangasem 5 alami, yaitu terjadinya rehab Bu. Alhamdulillah diawali dengan konsultan perencanaan, beliau menggambar bagaimana sih SD Karangasem 5 agar tidak mengalami masa-masa seperti tahun kemarin yaitu banjir. Sehingga
perencanaan tadi konsultan menggambar meninggikan bangunan 50 cm. Hari ini dan sampai bulan November tanggal 9 kita masih terus mengamati. Alhamdulillah pembangunannya memang mengarah ke situ. Jadi ruangan banyak diberikan tanah sertu sehingga nanti setinggi 50 cm. Harapannya tidak lagi terjadi banjir di SD Negeri Karangasem 5. Seperti itu Bema, jadi hasil akhirnya itu untuk mengukurnya. Terima kasih ya Bu ya. Saya kira cukup wawancara hari ini. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Iya. untuk waktunya dan kesempatan Iya. yang telah diberikan pada saya. Iya, iya. Terima Sama-sama Bu kasih. Emma, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Lanjutkan agar CGP lulus. Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Kurnianingrum Suni, CGW Angkatan 8 dari SD Negeri Karangasem 5, Kabupaten Batang, akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 11, yaitu Ibu Tinemun SPD, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Terima kasih ya Bu ya untuk meluangkan waktunya saya untuk wawancara bersama Ibu hari ini. Langsung saja nggih Bu nggih. Ya. Untuk wawancara pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Untuk dilema etika itu kan merupakan suatu tindakan di mana adanya pelanggaran-pelanggaran etika. Ya. Sedangkan bujukan moral itu juga tindakan-tindakan yang melanggar aturan moral di suatu lembaga. Maka untuk mengidentifikasinya, Ibu melakukan kegiatan untuk mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru-guru kami. Apabila ada indikasi melanggar aturan, maka Ibu masukkan ke dalam dilema etika. Seperti itu Mbak. Yeah. Berarti untuk identifikasinya dari mengamati perilaku guru-guru warga sekolah ini ya Bu, terutama ya Bu. Ya. Yang untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan, langkah yang pertama saya ambil adalah saya akan merujuk pada regulasi yang sedang ada, regulasi yang sedang dijalankan, sehingga keputusan yang saya ambil tidak melanggar regulasi saat ini. Selanjutnya, saya juga akan mengambil beberapa kepentingan yang sekiranya itu kepentingan bersama akan saya pertimbangkan, sehingga apa yang saya ambil, yang saya putuskan itu tidak juga melanggar aturan-aturan atau regulasi yang sedang berlangsung. Berarti ini tadi merujuk pada regulasi. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana kira-kira atau langkah-langkah apakah ada unsur tertentu yang Bu Tinemu pegang untuk melaksanakan pengambilan keputusan? Iya,
Untuk mengambil keputusan, saya akan selalu merujuk pada regulasi yang ada yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Mbak. Sehingga yang saya putuskan itu tetap ada acuannya. Seperti itu. Regulasi sesuai undang-undang ya. Ya. Pertanyaan keempat, Ibu. Kira-kira dari sekian hal yang selama ini Ibu alami dalam pengambilan keputusan, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika, Ibu? Jadi kalau kita menemui dilema etika, itu ada beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama yaitu saya menggunakan pendekatan dari hati ke hati untuk membicarakan mengapa terjadi adanya dilema etika. Kemudian juga Ibu juga memberikan arahan dan gambaran supaya kita secara bersama-sama sepakat untuk mengatasi dilema etika tersebut. Bu, lanjut untuk pertanyaan yang kelima. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Dalam mengatasi dilema etika tentunya tidak luput dengan tantangan-tantangan, Mbak. Tantangan di sini itu biasanya itu datang dari beberapa personil yang belum memahami tentang dilema-dilema itu, sehingga kadang terjadinya konflik. Untuk itu Ibu selalu berbicara dan memberikan keterangan-keterangan penjelasan tentang dilema etika dengan harapan agar di sekolah ini tidak terjadi adanya dilema etika. Untuk pertanyaan yang keenam, kemudian untuk selanjutnya, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Iya, terima kasih Mbak. Untuk mengatasi masalah dilema etika, tentunya kami juga mempunyai jadwal. Karena setiap ada yang mengalami dilema etika, itu tidak mudah di dalam mengambil keputusan. Kadang pertama kita berikan teguran itu belum tentu sekali itu diindahkan. Maka ada rencana-rencana berikutnya untuk mengatasinya, Mbak. Untuk yang selanjutnya, Ibu, saya ingin mengetahui adakah pihak lain atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengatasi sebuah kasus itu, Bu? Iya. Kalau sebuah kasus yang Ibu alami, yang pertama tentunya warga sekolah ini juga membantu mengatasi. Di beberapa warga sekolah juga memberikan perilaku yang menunjukkan kebaikan, sehingga orang-orang yang melanggar aturan yang ada lambat laun akan menipis dan akhirnya menyadari betapa pentingnya kita menaati sebuah aturan. Berikutnya Ibu, dari hasil pembicaraan pada saat ini, hal-hal apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang berdasarkan pada dilema etika? Ya, untuk kegiatan wawancara ini, saya bisa memetik bahwa suatu keputusan tidak dapat diambil sendiri. Perlu adanya kesepakatan di antara dua pihak, yaitu pihak yang berkepentingan dan pihak yang melanggar, sehingga bisa mempunyai kesepakatan untuk merubah yang lebih baik. Berarti perlu adanya kesepakatan ya Bu, Iya. bersama. Yang terakhir Ibu, dalam pengambilan keputusan, rencana ke depan tadi Ibu memegang teguh aturan, kemudian nilai-nilai kesepakatan dan menjaga konsekuensi. Nah, bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut? Untuk
mengerti apakah keputusan itu bisa dilaksanakan tidak, tentunya kami juga mengambil data-datanya, Mbak, dengan cara mengamati tindakan-tindakannya, kemudian bagaimana perubahannya setelah adanya penjelasan, setelah adanya kesepakatan bersama. Apakah hal itu dilaksanakan dengan baik ataukah hanya sekedar perkataan saja. Itu perlu adanya bukti, Mbak, seperti itu. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu ya. Saya kira cukup untuk wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Matur nuwun sami-sami. Oke, Ya. sudah meluangkan waktu Iya. untuk bisa pemenuhan tugas CGP hari ini. Iya. Dan saya mohon maaf apabila keterangan yang saya berikan kurang memuaskan panjenengan. Oke, sampai Bu nggih, matur nuwun. Monggo.